Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal Muhtaram Bapak Eko Prayudi LC selaku pengampu dan pembimbing mata pelajaran pendidikan agama Islam yang saya hormati dan yang saya muliakan dan yang saya hormati, seluruh teman-teman dan para penonton video saya yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita sehingga dapat diberikan kesehatan hingga saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semuanya dijauhkan dari mara bahaya, dari berbagai penyakit dan dari balak-balak musibah. Amin. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yakni agama Islam, dan semoga kita kelak diberikan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para penonton dan para teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini akan membawakan sedikit dakwah yang bertemakan pemuda Islam yang dirahmati Allah pada zaman sekarang. Para penonton dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengupas sedikit Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Saya ulangi lagi. Dalam surat Al-Kahfi ayat 13 mengatakan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang berarti kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah atau kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Para penonton dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dalam tafsir ringkas Kementerian Agama mengatakan bahwa di sini sesungguhnya diceritakan kepada Nabi Muhammad kisah-kisah Ashabul Kahfi. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dengan keimanan yang benar. Tetapi mereka ditindas oleh penguasa pada masanya, maka kami kukuhkan iman mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka kepada jalan yang benar. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri tampil di hadapan kaumnya atau di hadapan penguasa yang menindas dan memaksa agar mereka menyekutukan Allah. Akan tetapi mereka menolak. Lalu mereka berkata, menyatakan keteguhan hatinya, Tuhan kami adalah Tuhan pencipta dan pemelihara langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia dan tidak menyembahnya. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, yakni kalau kami menyeru dan menyembah Tuhan selain Allah, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Para penonton dan para teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dari surat ini, dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa pemuda-pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan selalu meyakini Allah dan selalu percaya kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk pada dirinya. Dan jika diberikan petunjuk oleh Allah, maka otomatis Allah akan memberikan ridho dalam setiap langkah dan setiap kehidupannya. Dengan kita diberikan ridho dan dengan kita diberikan petunjuk oleh Allah, maka kita akan diberikan bahagia, hidup bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Maka dari itu saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan juga kepada teman-teman semuanya, kepada penonton semuanya, bahwasanya mari kita sebagai pemuda-pemuda Islam pada zaman sekarang, pada zaman-zaman yang sangat penuh dengan fitnah, pada zaman-zaman yang sangat penuh sekali dengan kebohongan ini, mari kita tingkatkan keimanan kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, supaya kita diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak termasuk dalam golongan-golongan yang ditipu, dan kita tidak termasuk dalam golongan-golongan yang gampang difitnah
dan kita tidak termasuk dalam golongan-golongan orang-orang yang berbohong. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga kalian semuanya, semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini dan semua para pemuda-pemuda Islam yang ada di seluruh muka bumi ini, semoga sama Allah diberikan diberikan keimanan yang kuat dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa membentengi dirinya dari segi-segi fitnah, dari segi-segi fitnah, dari segi-segi pembohongan dunia ini. Maka dari itu, mari kita tingkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita. Maka insya Allah, Allah akan memberikan hidayah, Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan memberikan huda kepada kita. Maka dari itu, semoga semuanya diberikan ketakwaan, semoga semuanya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dan semuanya sebagai umat muslim berkewajiban untuk saling menasehati, terutamanya kita sebagai golongan pemuda, generasi milenial yang akan meneruskan kehidupan bangsa ini. Mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah supaya kita bisa membawa negara kita ini dengan negara-negara yang anti fitnah dan dari negara-negara yang tidak ada unsur-unsur yang tidak kita inginkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah tadi sedikit dakwah dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.